Ancaman mengerikan pemimpin Muslim Chechnya ke Ukraina, menyerah atau habis. Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov yang merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman mengerikan untuk pasukan Ukraina yang sedang diperangi. Dia mendesak pasukan Kiev untuk menyerah atau akan dihabisi. Kadyrov pada hari Senin mengatakan dia berada di Ukraina dengan pasukan Rusia. Dia mendokumentasikan penampilannya dalam sebuah video yang diunggah di Telegram. Dalam video itu terlihat melihat sebuah rencana dengan pasukan di ruangan yang katanya direkam di Hotomel, sebuah lapangan terbang dekat Kiev di Ukraina yang direbut pasukan Rusia dalam beberapa hari pertama serangan mereka. Namun video Kadyrov itu belum bisa diverifikasi secara independen. Suatu hari kami berada sekitar 20 km dari Anda, Nazi Kiev, dan sekarang kami bahkan lebih dekat, katanya. Pasukan Ukraina menyerah atau Anda akan habis, ujarnya seperti dikutip The Mirror Selasa 15 Maret 2022. Dia bersumpah untuk menunjukkan kepada Ukraina bahwa praktik Rusia mengajarkan peperangan lebih baik daripada teori asing dan rekomendasi dari para penasihat militer. Laporan menunjukkan bahwa tentara Chechnya dapat memainkan peran penting dalam membantu Rusia untuk menguasai ibu kota Ukraina Kiev dengan tentara bayaran dari Wagner Group Rusia. Media Rusia Today juga mengutip ucapan Kadyrov yang menyebut tentara Ukraina dari ketakutan melihat tentara Chechnya. Anggota angkatan bersenjata Ukraina dan batalion nasional yang selalu membual tentang keberanian mereka melarikan diri ketika mereka melihat pertempuran Chechnya, meninggalkan senjata berat dan peralatan militer, katanya. Koordinasi militer penuh, penempatan pasukan yang tepat, dan serangan yang menentukan, hanya itu yang kami butuhkan. Kami harus menyelesaikan apa yang kami mulai dan melakukannya dengan cepat, paparnya. Karena Ukraina telah 2 kali menolak untuk bernegosiasi. Kami harus mengubah taktik. Pemimpin Chechnya klaim berada di Kiev. Ramzan Kadyrov minta pasukan Ukraina menyerah. Pasukan Republik Chechnya bersama pasukan Rusia terlibat pertempuran sengit di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 2 pekan. Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengklaim saat ini dirinya telah berada di Kiev, ibu kota Ukraina, bersama pasukan Rusia. Hal itu disampaikan Kadyrov melalui kanal Telegram pribadinya. Sebagaimana diberitakan The Guardian Senin 14 Maret 2022, Kadyrov merilis video yang menampilkan dirinya bersama tentara Rusia. Video itu diklaim diambil di Hostomel, bandara dekat Kiev yang berhasil direbut pasukan Rusia pada hari-hari awal invasi. Melalui telegramnya, Kadyrov mendesak pasukan Ukraina untuk segera menyerah, jika tidak mereka akan dihabisi. Hari itu kami berada sekitar 20 km darimu, Nazi Kiev, dan sekarang kami bahkan lebih dekat. Menyerahlah atau kamu akan dihabisi, tulis Kadyrov dikutip The Guardian. Kami akan menunjukkan kepadamu bahwa Rusia mengajari perang lebih baik dari teori asing dan rekomendasi penasihat militer, lanjutnya. Kadyrov diketahui merupakan mantan pemberontak Chechnya yang menjadi sekutu dekat Vladimir Putin. Ia dilaporkan memerintah Chechnya dengan tangan besi. Kadyrov memimpin pasukan paramiliter. Pasukan ini dilaporkan ikut diterjunkan ke Ukraina beberapa hari setelah invasi yang dilakukan Rusia. Pada Februari lalu, beredar foto-foto pasukan Kadyrov di Grozny, Chechnya dimobilisasi untuk diterjunkan ke Ukraina. Pemimpin wilayah Chechnya Rusia yang didukung Kremlin mengatakan pejuang Chechnya mempelopori serangan Rusia di pelabuhan strategis Mariupol. Pemimpin regional Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan hal itu pada aplikasi pesan Telegram pada Selasa 15 Maret 2022. Pavlo Kyrylenko mengatakan di aplikasi media sosial Telegram, pasukan Rusia mengumpulkan 400 orang dari rumah mereka di lingkungan itu. Kemudian membawa mereka ke rumah sakit, di mana sekitar 100 pasien, dokter, dan staf rumah sakit lainnya berada. Kyrylenko mengatakan Rusia menggunakan sandera sebagai tameng manusia. Tidak mungkin meninggalkan rumah sakit, mereka menembak dengan keras, kata Kyrylenko. Dia mengatakan staf terus merawat pasien di bangsal darurat yang didirikan di ruang bawah tanah, meskipun ada kerusakan pada gedung akibat penembakan. Pengepungan rumah sakit perawatan intensif regional di Mariupol terjadi seminggu setelah pasukan Rusia mengebom rumah sakit bersalin di kota yang sama. Serangan itu menewaskan 3 termasuk seorang anak. Selain itu, militer Ukraina mengklaim telah menggagalkan upaya Rusia untuk menguasai pelabuhan strategis Mariupol. Militer Ukraina menjelaskan pasukan Rusia mundur setelah mengalami kekalahan dan pertempuran sengit. Tentara Rusia telah merebut kota pelabuhan Azov berpenduduk 430.000 jiwa selama sepekan. Tetapi lebih dari separuh penduduk kota telah melarikan diri dari kekurangan air bersih dan makanan serta listrik. Dilansir AP, lebih dari 2.500 penduduk Mariupol telah tewas terkena serangan pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina
Ukraina, Iryana Vereshchuk, mengatakan pasukan Rusia menyerang konvoi bantuan makanan dan obat-obatan di Mariupol. Ditambahkan konvoi 160 mobil warga sipil meninggalkan Mariupol telah gagal dievakuasi akibat serangan pasukan Rusia. Pasukan Rusia sejak Selasa 15 Maret tanpa henti menyerang Kiev dengan brutal dan menewaskan warga sipil dan membuat kondisi Ukraina memilukan. Serangan Rusia bahkan dilakukan ketika kedua pihak mengadakan pembicaraan damai. Artileri yang menggelegar menggempur kota-kota di seluruh Ukraina ketika Rusia telah kehilangan 13.500 tentara dalam pertempuran. Pada hari ke-20, serangan brutal Moskow sirine meraung di seluruh Ukraina saat pesawat pengebom Vladimir Putin kembali mengudara untuk melakukan salvo. Ledakan besar meledak di seluruh Kiev saat Rusia menyerang sebelum fajar, menghantam sebuah blok apartemen perumahan, menewaskan 2 orang saat 35 orang berhasil diselamatkan. Beberapa serangan menghantam lingkungan itu, memicu kebakaran besar dan upaya penyelamatan di seluruh gedung apartemen 15 lantai. Meskipun Kiev diperingatkan untuk bersiap menghadapi serangan brutal Rusia, Moskow ternyata menderita banyak korban. Selain kehilangan 13.500 pasukan, Rusia juga telah kehilangan 81 pesawat tempur, 95 helikopter, 404 tank. Bahkan jenderal Rusia lainnya dilaporkan tewas, menjadi perwira keempat jadi korban dalam 20 hari. Akan tetapi, korban sipil Ukraina sangat besar. Angka memilukan muncul dengan perkiraan setidaknya 4 anak sehari tewas oleh serangan Rusia, karena lebih dari 90 telah meninggal. Sebanyak 100 lebih anak-anak telah terluka dalam pertempuran. Pasukan Moskow juga membombardir 400 sekolah, menghancurkan 59 di antaranya. Pasukan ini dilaporkan ikut diterjunkan ke Ukraina beberapa hari setelah invasi yang dilakukan Rusia. Pada Februari lalu, beredar foto-foto pasukan Kadyrov di Grozny, Chechnya dimobilisasi untuk diterjunkan ke Ukraina. Pemimpin wilayah Chechnya Rusia yang didukung Kremlin mengatakan pejuang Chechnya mempelopori serangan Rusia di pelabuhan strategis Mariupol. Pemimpin regional Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan hal itu pada aplikasi pesan Telegram pada Selasa 15 Maret 2022. Pavlo Kyrylenko mengatakan di aplikasi media sosial Telegram, pasukan Rusia mengumpulkan 400 orang dari rumah mereka di lingkungan itu, kemudian membawa mereka ke rumah sakit di mana sekitar 100 pasien, dokter, dan staf rumah sakit lainnya berada. Kyrylenko mengatakan Rusia menggunakan sandera sebagai tameng manusia. Tidak mungkin meninggalkan rumah sakit, mereka menembak dengan keras, kata Kyrylenko. Dia mengatakan staf terus merawat pasien di bangsal darurat yang didirikan di ruang bawah tanah.